Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, inna asdaqal hadis kitabullah wa inna khaira hadyi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mengawali khutbah pada kesempatan siang yang penuh berkah ini, selaku khatib, saya berwasiat untuk kita semuanya, wabil khusus untuk khatib pribadi. Marilah kita berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan upaya maksimal, yaitu dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan juga marilah pada kesempatan siang hari ini kita bersama-sama menyampaikan rasa syukur kita atas semua nikmat yang Allah telah limpahkan kepada kita, sehingga sampai detik ini kita masih tetap istiqomah di atas agamanya yang hak. Kita selalu berusaha menegakkan tauhid dan meninggalkan perbuatan-perbuatan syirik, selalu berusaha menghidupkan sunnah serta meninggalkan perkara-perkara yang menselisihinya. Ma'asyiral hadirin, tanpa terasa saat ini kita sudah berada di pekan pertama bulan Sya'ban 1446 Hijriah. Itu artinya hanya tinggal dalam hitungan hari, insya Allah kita akan kedatangan tamu agung, tamu yang mulia, tamu yang kedatangannya membawa berbagai macam kebaikan dan keberkahan yang tentunya kita setiap mukmin menanti untuk dapat berjumpa dengan tamu agung dan mulia tersebut, yaitu akan datangnya bulan suci Ramadan. Untuk menyambut tamu agung dan mulia tersebut, maka hendaknya masing-masing kita berusaha untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya, baik persiapan lahir maupun batin. Persiapan lahir yang dapat kita lakukan misalnya dengan bersih-bersih rumah dan lingkungan, mengganti mushaf Al-Quran yang telah usang, menjaga kesehatan diri kita dengan asupan makanan yang seimbang,
istirahat cukup dan juga berolahraga dan lain sebagainya. Adapun persiapan batin yang terpenting untuk kita persiapkan diantaranya adalah menjaga kebersihan hati dan iman kita dari kotoran-kotoran yang dapat mengotorinya. Karena sesungguhnya semua amal perbuatan kita berporos pada keduanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah, fa in fasadat jasadu kulluhu, wa in salahat jasadu kulluhu, wa in fasadat jasadu kulluhu, ala wajal qalb." Ketahuilah dalam tubuh manusia ada segumpal daging yang apabila baik maka baiklah seluruh tubuhnya, dan apabila buruk maka buruklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah segumpal daging itu ialah hati. Kemudian Allah juga berfirman di dalam surat Al-An'am ayat ke-82, "Alladzina amanu lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Yaitu orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Mereka itulah orang-orang yang mendapat jaminan keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Namun, untuk dapat menjaga kebersihan hati dan iman bukanlah hal yang mudah, karena terkadang banyak sekali kotoran yang bercokol di dalam hati kita. Di dalam kitab Al-Fawaidul Wawahid, Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau menjelaskan bahwasannya ada sekurang-kurangnya ada 4 kotoran hati yang merupakan pilar-pilar kekufuran yang akan dapat merusak ataupun mengotori kebersihan hati dan iman kita. Keempat pilar-pilar kekufuran tersebut yaitu yang pertama adalah al-kibr atau sifat sombong. Sebagian di antara kita mungkin hanya memahami bahwa sifat sombong itu pada perkara meremehkan orang lain. Padahal cakupan pengertian dari sombong tidaklah hanya sesempit itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-kibru batarul haq wa ghamdun nas." Yang disebut dengan kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Kesombongan akan menyebabkan atau menghalangi seseorang untuk mendapatkan hidayah, sehingga orang tersebut akan sangat sulit untuk tunduk dan patuh pada kebenaran, sehingga cenderung merasa paling atau superior dan meremehkan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan gambaran bagaimana sifat sombong itu menjatuhkan seseorang itu kepada kekufuran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-34, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Dan ingatlah ketika memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam, maka bersujudlah mereka semua kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, maka jadilah ia termasuk orang-orang yang kafir. Iblis laknatullah, sebelum dilaknat oleh Allah, telah mendapatkan derajat yang sangat tinggi bersama dengan para malaikat Allah. Akan tetapi dengan kesombongannya, ia terjatuh ke dalam kekufuran. Pilar kekufuran yang kedua adalah al-hasad, iri hati atau dengki. Iri hati atau dengki yaitu sifat yang ada pada hati seseorang, di mana ia selalu berusaha untuk berbuat zalim baik dengan perbuatan maupun perkataan terhadap orang yang didengkinya, agar kenikmatan yang didapatkan oleh orang tersebut hilang ataupun berpindah kepadanya.
Sifat hasad ini adalah merupakan sifat yang amat tercela. Dan orang yang menghidap penyakit hasad ini akan sangat sulit menerima nasihat, apalagi untuk melaksanakan nasihat tersebut. Dan hasad ini merupakan salah satu di antara akbarul kabair atau dosa-dosa besar. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita untuk menjauhinya. Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal hasad, karena al hasadu ya'kuluna al hasanah, kama ta'kuluna al-hitaba." Jauhlah oleh kalian hasad, karena hasad itu dapat memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian juga Rasulullah bersabda di dalam sebuah hadisnya yang lain, "La tahasadu, wa la tanajasu, wa la tabaghadu, wa la tadawaru, wa la yabi' ba'dukum ala ba'i ba'd. Wa kunu ibadallahi ikhwana al-muslimu lil muslimi." Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Rasulullah bersabda, janganlah engkau saling mendengki. Janganlah kalian saling mencari kesalahan. Janganlah kalian saling membenci. Dan janganlah kalian saling membelakangi. Serta janganlah kalian memberi barang yang sedang ditawar oleh saudaranya. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, karena sesungguhnya seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Adapun pilar kekufuran yang ketiga adalah al-ghadab atau sifat marah. Marah adalah gejolak darah yang ada di dalam hati untuk menolak gangguan yang dikhawatirkan terjadi atau membalas dendam terhadap orang yang memberikan gangguan yang terjadi tersebut. Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani beliau menjelaskan bahwa pada hakikatnya marah ini adalah perkara yang tidak terlarang. Karena marah adalah merupakan tabiat atau sifat bawaan pada perilaku manusia. Karena itu marah ada yang terpuji dan juga ada yang tercela. Terpuji apabila kemarahan itu adalah karena Allah. Seperti misalnya membela syariat-syariat Allah dan hak-haknya dengan ikhlas dan tanpa memperturutkan hawa nafsunya. Atau pada aplikasi yang sekarang misalnya, ketika kita mendengar ada saudara-saudara kita di Palestina, mereka mendapatkan perlakuan yang betul-betul zalim dari Zionis Israel, maka timbul kemarahan dalam hati kita. Kemarahan ini mendorong atau memberikan motivasi kita untuk berdoa kepada Allah agar saudara-saudara kita yang ada di Palestina tersebut mendapatkan pertolongan dari Allah Taala. Kemudian kita juga memberikan sebagian rezeki kita untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Maka kemarahan yang seperti ini adalah kemarahan yang terpuji. Rasulullah pun pernah marah karena ada sahabatnya yang melanggar syariat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Adapun marah yang tercela adalah marah yang timbul karena semata-mata mempertahankan kepentingan diri atau kelompoknya pada urusan duniawi secara melampaui batas. Perlu digarisbawahi, secara melampaui batas. Kemarahan yang seperti ini akan menghalangi seseorang untuk berbuat adil dan akan menimbulkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Seperti misalnya menyiksa, menyakiti dengan fisik, mengeluarkan kata-kata kotor, menuduh, mencaci, memaki, memfitnah,
Bahkan bisa juga terjadi pembunuhan karena tidak dapat atau tidak mampu mengendalikan kemarahan. Sehingga seseorang dengan kemarahannya ini bisa terjatuh ke dalam kekufuran. Karena itulah, pada suatu ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berkata, "Auswani, berikanlah wasiat kepadaku." Maka Rasulullah mengatakan, "Qala la taghdab." Beliau bersabda, "Janganlah engkau marah." Faraddada mirara. Orang itu mengulangi pertanyaannya berulang-ulang. Qala la taghdab. Maka Rasulullah tetap menjawab dengan perkataan, "Jangan marah." Ternyata ma'asyiral hadirin, menahan marah membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Karena itulah, maka balasannya adalah surga. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, la taghdab walakal jannah. Jangan engkau marah, bagimu surga. Hadis riwayat Tabrani. Kemudian yang terakhir, pilar keempat, yang merupakan pilar kekufuran, yaitu memperturutkan hawa nafsu atau syahwat atau hasrat keinginan. Allah menciptakan manusia disertai dengan hawa nafsu, syahwat, atau hasrat keinginan. Adanya nafsu pada diri kita memberikan faedah ataupun manfaat yang luar biasa. Kita bisa bayangkan, jika seseorang telah kehilangan hawa nafsunya terhadap makanan dan minuman, sehingga ia tidak lagi mau makan dan minum, maka yang timbul adalah kebinasaan. Ketika seseorang tidak memiliki nafsu terhadap lawan jenisnya, maka tentu akan terputus keturunannya. Karena itulah Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat ke-14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dihiasi pada diri manusia kecintaan senang kepada wanita, kepada anak-anak, kepada harta benda dari emas perak, kuda tunggangan, sawah ladang, dan semuanya itu adalah perjalanan hidup di dunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang sebaik-baiknya. Ayat ini menjelaskan kepada kita, ma'asyiral hadirin, bahwasanya keberadaan syahwat sesungguhnya tidaklah tercela. Adapun ketercelaan syahwat adalah apabila kita memperturutkannya keluar dari syariat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Seperti contohnya, ketertarikan kepada lawan jenis adalah hal yang normal. Akan tetapi untuk memenuhi hasrat terhadap lawan jenis, syariat kita menetapkan yaitu melalui pintu pernikahan. Maka apabila seseorang dia memenuhi hasratnya kepada lawan jenisnya tanpa melalui pintu pernikahan, ia akan terjerumus ke dalam perbuatan zina. Dan perbuatan zina ini merupakan salah satu akbarul kabair, dosa besar yang akan dapat menjatuhkan seseorang kepada kekufuran. Ma'asyiral hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Karena itu marilah sisa waktu yang masih ada sebelum datangnya bulan suci Ramadan, kita berusaha dengan upaya maksimal untuk meruntuhkan pilar-pilar kekufuran yang ada di dalam hati kita, yaitu kesombongan, sifat hasad, marah, dan juga memperturutkan hawa nafsu. Sehingga mudah-mudahan dengan itu semuanya kita akan dapat menyambut bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan kita mendapatkan keberkahan serta kebaikan yang ada di dalamnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innallaha sami'un alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, ittaqillaha haitsu ma kunta. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Fa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi salawatin nabiyil karim kama qala ta'ala fil Qur'anil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhauna 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.